Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kawan-kawan, bersama saya Beki Nantan. Kita akan belajar bagaimana membuat catatan keuangan. Saya akan sharekan pengalaman saya selama ini membuat catatan keuangan yang akhirnya itu bisa kita gunakan sebagai dasar untuk membuat laporan keuangan. Manfaatnya banyak sekali kalau kita bisa buat laporan keuangan, terutama untuk pengembangan bisnis, pembuatan rencana-rencana bisnis ke depan, karena biasanya pengembangan bisnis itu lebih banyak kaitannya dengan rencana-rencana keuangan. Ya. Kita akan lebih banyak melihat bagaimana kondisi keuangan sehingga akhirnya keputusan kita ambil itu tidak salah, biasanya seperti itu. Begitu juga ketika kita berencana untuk mengundang investor untuk menambah modal, kawan-kawan juga harus bisa menunjukkan laporan keuangannya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini nanti bisa memberikan gambaran tentang bagaimana membuat catatan keuangan usaha. Jadi ini ada beberapa kotak, kawan-kawan bisa lihat ya. Mulai dari data produk, di sini nanti kawan-kawan akan menyimpan produk-produk apa saja yang dijual, harga berapa, harga modal berapa, kemudian ongkos kirim yang dari supplier ke tempat kita berapa. Kemudian catatan penjualan ya. Di sini untuk melihat catatan penjualan kita sehari-hari. Ya, siapa yang membeli, kode produknya apa, atau produknya apa, jumlah berapa, harga jual berapa, maka akan ketemu omset. Kawan-kawan bisa juga tambahkan harga modal tadi, harga kulakan untuk melihat margin. Ya, jadi semakin besar margin makin bagus. Itu sebagai evaluasi. Kemudian buku kas jangan lupa untuk pergerakan kas kita, mulai dari pembelian produk, ya kan, pembayaran hutang, penarikan piutang, kemudian penjualan dan sebagainya yang berkaitan dengan cash, itu nanti di buku kas. Dari sini nanti kawan-kawan akan menghitung laba rugi, melihat seberapa besar profit dari usaha kita. Manfaatnya juga ketika kita bisa menghitung laba rugi ini adalah kita bisa melihat seberapa efisien usaha kita, karena bisnis yang bagus itu profitnya tinggi ya, bukan yang sekedar omsetnya besar, tapi memang tetap profit yang tinggi ya. Karena biasanya bisnis itu tumbuh karena profit yang tinggi. Selanjutnya kawan-kawan juga perlu melist ya komponen operasional yang muncul, biaya-biaya operasional yang muncul setiap bulannya ya. Ini umumnya biasanya ada listrik ya kan, gaji, biaya pulsa, internet, kemudian sewa tempat ya, kita sewa tempat, biaya packing, biaya bensin untuk kita aktivitas bisnis di luar dan lain-lain ya. Dari semua nanti ini kita akan masukkan ke arus kas untuk melihat kegiatan kas kita dalam sebulan. Ini juga nanti kawan-kawan bisa lakukan penjadwalan arus kas, jangan sampai kas yang masuk itu lebih sedikit dari kas yang keluar. Jadi kalau memang kita perhatikan pembayaran dari konsumen misalnya seminggu sekali, maka pengeluaran kita dalam satu minggu itu jangan sampai terganggu. Nah, itu juga harus dijadwalkan. Nah, dari ini semua nanti kita akan lihat perkembangan usaha kita di neraca, seberapa tumbuh aset ya, seberapa kecil kewajiban liabilitas. Nah, seperti itu. Jadi nanti ini semua akan membantu kita ketika membuat laporan keuangan. Jadi nanti kita akan coba terjemahkan ini di Excel. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa mengikuti dan nanti akan bermanfaat bagi usaha kawan-kawan selanjutnya. Terima kasih.